Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Ya, Abi nanti masih akan melanjutkan tausiah untuk tema kita hari ini. Ya Allah, kenapa orang tersayang menjadi ujian untukku? Ya, dan nanti juga Abi akan membahas seberat apapun ujian itu, Allah Maha tahu bahwa kita kuat menghadapinya. Nah, ini yang nanti akan dibahas sama Abi. Tapi sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada pertanyaan dari @titinang angkasa ya 01. Ya, jadi dari @titin angkasa 01. Assalamualaikum Abi dan Bang Bedu. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami para netizen untuk bertanya. Jadi walaupun belum bisa hadir ke Jalan Dakwah ya secara langsung, tapi kami tetap dapat kesempatan curhat. Jadi begini Abi, saya sedang dapat ujian berat. Ya berat sekali ini lewat menantu saya. Bagaimana tidak? Menantu saya yang begitu saya percaya dan saya sayangi ya bagaikan anak sendiri, ternyata tega menduakan anak saya. Ini curhatan dari mertuanya nih berarti. Iya. Menantu yang saya anggap seperti anak sendiri, ternyata tega menduakan anak saya. Saya tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hati anak saya. Jika bisa, rasa sakit hati anak saya dipindahkan saja ke saya Abi. Karena saya tidak tega. Mohon Abi untuk pencerahannya. Baik. Tolong Abi. Baik. Bu. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah. Masalah kadang-kadang seperti kilatan halilintar, yang kadang rasanya lebih sakit daripada kilatan halilintar. Perasaan seorang ibu yang mana yang tidak terluka. Bahkan kadang-kadang ibu ini mendadak drop sakit. Sehat dia jaga, punya uang, punya apapun, tapi kalau ada masalah dengan anaknya, orang tua adalah orang yang paling hancur hatinya. Betapapun demikian, situasi yang mungkin kita nggak bisa betul-betul bisa kita hadapi, tapi kita tetap adalah orang tua. Yang bagaimanapun jangan sampai kita memberikan pesan yang salah kepada anak kita. Anak kita yang mungkin ibu ngelihat wajahnya pun gak kuat. Karena ketika keadaan itu terjadi, anak sampai gak mau makan. Anak gak mau tidur. Anak seperti kehilangan hidupnya. Dan kita sebagai orang tua tetap harus kuat, harus tegar, dan harus ngingetin bahwa masih ada kehidupan yang akan dan dilanjutkan oleh anak kita. Betul apa enggak? Betul apa betul? Artinya ternyata ujian sebagai orang tua itu enggak tuntas. Biarpun anak kita udah menikah, dia tetap anak kita, dia tetap butuh nasihat kita, dia tetap butuh kehangatan kita sebagai orang tua, dan dia butuh saat dimana anak kita ada dalam kesulitan, ada dalam sesuatu yang tidak dia bisa bayangkan, kita mudah-mudahan bisa menjadi penguat bagi anak kita. Insya Allah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ingetin anak kita untuk sabar dan sadar. Sabar bahwa ini adalah ujian. Sadar juga jangan sampai makan emosi. Akhirnya melakukan hal-hal yang merugikan banyak pihak. Benar apa enggak? Betul betul. Yang kedua, kita tanya kebenarannya. Kita cari buktinya. Kita cari fakta-faktanya. Sehingga jangan sampai cerita itu cuma sekedar fitnah,
Cerita itu akhirnya malah provokasi. Cerita itu akhirnya malah hanya jadi ujian. Tapi kalau kenyataannya ada, kita serahkan yang terbaik kepada mereka. Jangan terlibat dengan keputusan mereka. Jangan ikut campur dengan keputusan mereka. Apapun yang terbaik di antara keduanya, mau lanjut atau tidak, kita serahkan kepada anak-anak kita. Insya Allah. Sehingganya apa yang terjadi kita kontrol sama-sama agar ini jadi pembelajaran ke depan bahwa kesetiaan lebih dari segalanya. Sehingga apapun ujiannya, yakinlah bahwa kita akan sanggup melewatinya. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka oleh karenanya benahi dulu diri kita, Bu. Di antara diri kita ini saya yakin ada yang sedang berantem sama suaminya, ada yang anaknya susah diurusin, ada yang hari ini mertua dan menantu kurang baik komunikasinya, ada juga kita punya saudara yang jelek sangka terus sama kita, nggak pernah keterima kita berbuat baik. Apa yang kita lakukan salah terus, padahal kita udah baik, padahal kita udah ngasih, padahal kita udah nginjemin, padahal kita udah nolong. Tapi kadang-kadang kebaikan kita nggak pernah diterima oleh orang lain. Bener apa enggak? Betul apa betul? Jangan takut, Bu. Biar orang lain nggak suka sama kita, biarpun orang lain membenci kita, biarpun orang terdekat kita perasaannya ngemanfaatin kita terus, nggak apa-apa. Mintalah balasan yang terbaik dari Allah, ya Bu ya. Betapapun suami kita nyakitin kita, kita terus tetap jadi istri yang baik. Karena yang kita butuhkan bukan apa, bukan cuma urusan baik menurut manusia. Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Apalagi kita masih punya orang tua, masih punya mertua. Janganlah kita beda-bedakan di antara mereka. Kasih sayang kita samakan kepada kedua mereka. Ketikapun mereka yang tidak nerima kasih sayang kita, janganlah kita pensiun untuk sayang sama mereka. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau kita udah ngomong sama Allah, ya Allah, saya mah ikhlas aja, saya menerima aja ya Allah. Mau disyukurin alhamdulillah, mau diterima alhamdulillah, mau ini alhamdulillah. Yang penting saya nggak zalim sama kita nggak boleh, ya Bu ya. Betapapun orang zolim sama kita, betapapun orang nggak suka sama kita, betapapun ujian kita luar biasa dari orang-orang terdekat kita, tapi jangan sampai kita jadi sumber ujian buat orang lain. Bener apa enggak? Betul apa betul? Biar orang lain yang suka ngomongin kita, tetangga, kadang-kadang ipar, kadang-kadang saudara yang ngomongin kita, jangan pernah kita yang ngomongin saudara kita. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wa ja'alna li ba'din ba'dun fitnah. Bahwa di antara kita itu ada ujian, pasti. Oleh karenanya kalau di antara kita ada ujian, sabarlah menghadapinya, bertawakallah menghadapinya, karena ujian datang pertanda kita mampu melewatinya. Walaupun kadang-kadang ngerasa ya Allah capek, bener enggak? Ya Allah kayaknya saya emang nggak kuat banget. Ya Allah, kudu bagaimana? Kita cuma hanya bilang ya Allah, udah nggak bingung ceritanya, udah ngomongnya udah susah sama Allah, tibang keluar air mata. Ya Allah, saya ikhlas dah, saya redo ya Allah, saya pasrah ya Allah. Itu kalimat yang kita keluarkan saat kita udah lelah banget, udah bingung, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi yakin Bu, yakin Allah itu maha melihat setiap apa yang kita ikhtiarkan. Allah itu maha tahu dengan apa yang menjadi ujiannya buat kita. Jadi saat ibu pasrah kepada Allah, di saat kita udah mentok, orang lain gak akan bisa bantu kita.
Saudara kita nggak akan bisa nolong kita. Bahkan siapapun yang terdekat kita nggak akan bisa nolong kita. Ingat, Allah mampu menolong kita, insya. Maka apa yang harus kita lakukan? Deketin terus Allah. Fattawakal Allah, pasrah kepada Allah agar semuanya ada dalam nikmat dari Allah. Amin ya robbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Abi Ibu. Ya. Tetap ikhtiar, tawakal ya. Benar. Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasrah ya, Bu ya. Baik. Oke, sekarang beri kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau dapat ujian? Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Aulia dari Majelis Taklim Nurus Saadah, Bogor. Baik, silakan Bu. Saya ingin curhat Abi. Boleh. 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 Baik. Ini tentang masa lalu saya, Abi, yang membuat hidup saya berubah. Baik, Bu. Saat itu saya menikah 2 tahun, kemudian berpisah atau bercerai karena ada suatu hal ya, masalah yang sangat tidak bisa kembali disatukan. Baik. Nah, karena saat itu buah hati kami masih berumur balita, tentunya hak asuh anak jatuh kepada tangan saya. Baik. Nah, saat itu karena saya masih menganggur, butuh biaya untuk membesarkan anak, berusaha untuk mencari pekerjaan. Dan alhamdulillah ada tawaran bekerja jadi TKW di luar negeri. Baik. Nah, otomatis saya titipkan anak saya kepada ibu saya yang saat itu sudah berusia lansia. Nah, saat itu zaman tidak canggih seperti sekarang ya Pak Ustadz ya. Baik. Saat itu masih jarang HP, tidak ada medsos. Kebetulan saya juga tidak punya HP, jadi selalu berkirim surat dengan melalui surat di kampung kepada ibu saya. Nah, yang saya tidak tahu saat itu ternyata ibu saya sudah meninggal dunia Ya Allah. tanpa dikabari oleh keluarga mantan dan keluarga saya. Jadi saya tahunya ketika saya sudah pulang kembali ke Indonesia, 3 tahun sudah meninggal ibu saya. Nah, saat itu saya selalu mengirimkan uang kepada keluarga, ternyata yang menerima adalah keluarga mantan suami dan juga anak pun ternyata setelah ibu saya meninggal itu jatuh kepada keluarga mantan suami saya. Nah, sayangnya keluarga mantan itu tidak memberitahu saya dan tidak mengenalkan anak saya kepada saya, sehingga anak itu tidak kenal kepada saya. Ketika saya pulang ke Indonesia, bahkan anak itu dibawa pergi oleh mantan suami entah kemana. Saat itu betapa hati saya sedih, hancur, sangat terpukul sekali gitu, karena saya tidak juga tahu di mana kabar anak saya. Nah, pertanyaan saya kepada Abi, bagaimana menghadapi ujian seberat ini gitu Abi. Jadi sampai saat ini kita tidak tahu atau saya tidak tahu anak saya di mana. Begitu Abi. Mohon jawaban dari Abi agar saya selalu kuat menghadapi ujian yang Allah berikan ini. Ibu kangen sama anak Ibu? Tentunya kangen banget Ibu ya. Karena dari kecil sudah harus Ibu berpisah dengan Ibu ya. Iya. Ketika Ibu pulang berharap bertemu. Betul. Tapi nggak tahu di mana keberadaannya. Ada yang Ibu sesali ya, karena Ibu harus meninggalkan dia saat masih kecil. Iya. Ditambah lagi Ibu harus kehilangan orang tua Ibu. Uang yang Ibu kirim juga nggak tahu kemana. Iya betul. Dan nggak bisa ketemu sampai sekarang sama anak Ibu ya. Ujian terberat dalam hidup ini Ibu ya. Ibu sempat ingin menyerah atau Ibu terus ingin berjuang mendapatkan hak anak Ibu? Saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik dan saya bisa bertemu dengan anak saya. Amin.
Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Abi. Bu. Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya ngebayanginnya aja nggak sanggup. Ibu kuat banget, Masya Allah. Ini bukan ujian yang biasa-biasa. Gak semua orang bisa kayak ibu. Gak ada orang yang pengen rumah tangganya cerai. Ya Bu ya? Gak ada. Apalagi sampai anak yang jadi kesayangan kita itu jadi korban. Kebayang banget. Di satu sisi beliau harus menghidupi kehidupannya. Yang mana ketika saat itu mentalnya hancur. Dan dengan putusan yang begitu luar biasa, beliau harus tinggalkan rumah, jauh dari anak, jauh dari orang tuanya, dengan perasaan yang udah gak bisa, kalau kata bahasa kaca, kalaupun disatuin tetap ada bekas. Mudah-mudahan ibu lebih kuat lagi, amin. Saat beliau jauh dengan anak, dapat kabar, bahkan hampir tidak dapat kabar, ibu beliau meninggal dunia. Yang ngurusin anak, kita jangankan jauh sama anak, anak belum pulang sekolah aja kita muter. Bener Bu? Anak biasa pulang jam 5, jam 6 belum nyampe rumah. Udah puter puyeng kemana pikirannya. Ini lagi yang bertahun-tahun gak ketemu. Bayangin Bu, yang puluhan tahun gak ketemu, sampai hari ini keberadaannya belum ditemuin. Kita doain biar segera ketemu. Maka apa yang harus dilakukan kalau keadaan ini terjadi sama kita? Yang pertama, terus tawakal sama Allah. Jangan jadikan situasi yang begitu berat ini nyalahin ujian. Apalagi nyalahin Allah. Yakin bahwa seberat apapun hakikatnya Allah tahu ibu mampu. Ibu bisa melewati itu dan yakin bahwa pasti satu saat Allah dengar doa ibu. Teruslah, jangan pernah menyalahkan takdir. Yang terpenting kita ikhlas, kita nerima. Kenapa? Karena yakinlah di balik kesakitan, di balik ketidakenakan, di balik sesuatu yang tidak kita inginkan, Allah sedang dan akan menyiapkan sesuatu yang indah buat kita semua. Amin ya robbal. Inna ma'al usri yusra. Ada namanya kemudahan di balik kesusahan. Amin ya robbal alamin. Baik, semoga saja apa yang ibu usahakan, doakan, ibu ikhtiarkan dan ibu tawakal, Allah akan kabulkan untuk amin ya ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sama-sama, tepuk tangan boleh untuk ibu. Setelahnya siapa? Siapa lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis dari Majelis Taklim Huda, Majelis Taklim Duha, maaf. Duha. Ya, dari Ciapus Bogor. Iya, Ibu Elis. Abi mau curhat, boleh? Boleh Bu Elis. Maaf Bu. Begini Abi, mudah-mudahan dengan curhat ke Abi, hati saya menjadi plong gitu Abi. Jadi gak ada hatinya, udah kayak plong. kipas angin dong ya. Agak sesak gitu. Oh, selama ini lagi sesak hatinya ya. Amin, mudah-mudahan setelah curhat sama Abi, hatinya menjadi plong. Ya, menjadi itulah tenang. Lebih lega, lebih tenang ya. Gini Abi, sejak kecil saya merasa hidup saya tuh kurang bahagia gitu Abi. Banyak ujian yang menimpa saya gitu. Qadarullah, saya itu anak udah yatim piatu, dalam ibu dan ayah saya udah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Dan saya sekarang tinggal sama saudara, waktu itu tinggal sama saudara.
Tapi saya merasa apa ya? Mungkin kata mereka yang lihat gitu beruntung gitu saya ada yang ngasih tumpangan lah gitu, saudara. Tapi Abi saudara saya itu merasa seperti tutup botol dilempar ke sana gitu. Maksudnya ya dari saudara sini suruh tinggal di sana. Karena kan mereka merasa saya itu menjadi beban. Misalnya katanya beras cepat habis. Terus itu emang yang makanin Mbak Lis bukan kan? Dituduhnya seperti itu. Ya dia suka ngomong gitu Taj. Dan itu sangat menyakitkan ya. hati ya Mbak Lis. Terus listrik katanya cepat habis. Cepat membengkak lah gitu bayarannya. Pembayaran listrik naik. Ya gitu. Saya merasa apa ya? Sakit hati. Ya gitulah sakit hati. Terus saya dengan berjalannya waktu saya menikah ya apa ya, dengan menikah saya ngebayangin hidup saya akan lebih bahagia gitu, lebih baik lagi ya, lebih baik lagi. Hidup saya tuh merasa saya capek gitu saat Abi dari usia kecil yatim piatu diasuh tapi tidak pernah dianggap, dituduh dan disakiti hatinya sampai menikah pun masih mengalami ujian seperti ini. Saya merasa ujian tuh merasa capek gitu Abi, menghadapi ujian nih gimana ya Abi, kalau tahu di masa depan ini gitu ujian terlalu berat, saya pengen ikut kepada almarhum kedua orang tua saya. Sabar. Gimana ya Abi ya, caranya saya bisa menghadapi ujian ini gitu Abi. Pernah berdoa mengadu kepada orang tua yang sudah tiada gitu? Ya saya pernah ngeluh gitu. Apa doanya kepada apa ngadunya kepada orang tua ya ayah ibu? Ya gimana ya, Umi kata kalau bisa saya pengen ikut gitu, pengen nyusul lah gitu, saya udah nggak kuat gitu dalam menjalani kehidupan ini gitu Abi. Mohon pencerahannya Abi, saya agar saya itu dapat agar kuat gitu menghadapi ujian ini. Iya. Gitu aja Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situasi yang sangat berat ya Abi ya. Bayangkan Teh Elis dari kecil hidup sebagai anak yatim piatu, diasuh pun juga oleh keluarganya dengan cara yang tidak ikhlas, selalu menjadi bahan beban dalam kehidupan keluarganya. Bahkan setelah menikah pun berharap kehidupannya lebih baik karena ada suami yang melindungi, tapi Allah kirimkan laki-laki yang menjadi ujian buat dirinya. Seolah-olah ujian tak henti-hentinya beliau terima dari mulai kecil sampai menikah. Bahkan sempat berpikir untuk menyusul orang tuanya yang ada di surga. Apakah ini termasuk sifat yang atau sikap yang berputus asa, atau ya karena ujiannya tidak berhenti-henti gitu Abi. Nah bagaimana Teh Elis menghadapi ujian seperti ini Abi? Nanti dijawab oleh Abi setelah ini Abi. Baik jamaah jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan jawaban dari Abi untuk situasi dan ujian yang diterima oleh Teh Elis. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Marahi berkah.